Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas latihan soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD halaman 60. Sebelum masuk pembahasannya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Soal nomor 1, perhatikan gambar tersebut. Dari soal diketahui, mobil A dalam waktu 15 menit mampu menempuh jarak 10 km. Mobil B dalam waktu 20 menit mampu menempuh jarak 25 km. Nah, yang ditanyakan, mobil mana yang tercepat? Nah, adik-adik, sekarang kita cari tahu dulu ya, kecepatan dari mobil A dan mobil B. Yang pertama, kita cari dulu kecepatan mobil A. Mencari kecepatan rumusnya S per T atau jarak per waktu. Nah, sebelum itu kita rubah dulu satuan waktunya menjadi satuan jam. Mobil A waktunya yaitu 15 menit, jika dirubah menjadi jam, berarti 15 per 60 sama dengan 1 per 4 jam. Berarti kecepatannya yaitu 10 km dibagi 1 per 4 jam. Nah adik-adik, pembagian pecahan berarti kita rubah menjadi bentuk perkalian dan pembaginya kita balik. Berarti dapat kita tuliskan 10 km dikali 4 per 1 jam. Hasilnya yaitu 40 km per jam. Kemudian kita cari kecepatan mobil B. Rumusnya kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, kita rubah dulu waktunya menjadi satuan jam. 20 menit jika dirubah menjadi satuan jam, berarti 20 per 60 sama dengan 1 per 3 jam. Nah, jarak mobil B yaitu 25 km. Berarti kecepatannya 25 km dibagi 1 per 3 jam. Pembagian pecahan berarti kita rubah menjadi bentuk perkalian. Sehingga dapat kita tuliskan 25 km dikali 3 per 1 jam. Hasilnya yaitu 75 km per jam. Nah adik-adik, sekarang kita tahu kecepatan mobil A yaitu 40 km per jam dan kecepatan mobil B yaitu 75 km per jam. Ternyata mobil B lebih cepat daripada mobil A. Berarti kesimpulannya, mobil B lebih cepat daripada mobil A. Soal nomor 2, perhatikan gambar tersebut. Diketahui, orang ke-1 dalam waktu 4 menit dapat menempuh jarak 150 meter. Orang kedua dalam waktu 1 menit mampu menempuh jarak 50 meter. Yang ditanyakan, siapakah yang tercepat? Nah, sekarang kita cari tahu dulu kecepatan orang ke-1 dan kecepatan orang kedua. Kecepatan orang ke-1, rumusnya yaitu jarak dibagi waktu. Sekarang kita rubah dulu satuan waktunya dari menit ke jam. 4 menit jika dirubah menjadi jam berarti 4 per 60 sama dengan 1 per 15 jam. Nah jaraknya yaitu 150 meter. Berarti kecepatannya 150 meter dibagi 1 per 15 jam. Pembagian pecahan berarti kita rubah menjadi bentuk perkalian dan pembaginya kita balik. Jadi dapat kita tuliskan 150 meter dikali 15 per 1 jam. 150 dikali 15 hasilnya yaitu 2250. Berarti kecepatan orang ke-1 yaitu 2250 meter per jam. Sekarang kita cari kecepatan orang kedua. Rumusnya sama, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Waktunya yaitu 1 menit, jika dirubah menjadi jam berarti 1 per 60 jam. Nah berarti kecepatannya yaitu
50 meter dibagi 1/60 jam. Nah, dapat kita tuliskan 50 meter dikali 60 per 1 jam. 50 dikali 60 yaitu 3000. Jadi, kecepatan orang kedua yaitu 3000 meter per jam. Nah, sekarang kita tahu ya, kecepatan orang keberapa yang paling cepat. Ternyata orang kedua. Jadi, kesimpulannya, orang kedua lebih cepat daripada orang ke-1. Soal nomor 3, perhatikan gambar tersebut. Diketahui, bus 1 waktunya 15 menit dapat menempuh jarak 10 km. Bus 2 dalam waktu 60 menit dapat menempuh jarak 40 km. Yang ditanyakan, bagaimana kecepatan kedua bus? Nah, sekarang kita cari tahu dulu ya, kecepatan bus ke-1 dan bus kedua. Yang pertama, kita cari dulu kecepatan bus ke-1. Kecepatan rumusnya sama dengan S per T. Nah, sebelum itu kita rubah dulu satuan waktunya menjadi satuan jam. 15 menit jika dirubah menjadi jam berarti 15/60 sama dengan 1/4 jam. Kecepatannya berarti 10 km dibagi 1/4 jam. Dapat kita tuliskan 10 km dikali 4/1 jam. Hasilnya yaitu 40 km per jam. Kemudian kecepatan bus kedua. Kecepatan rumusnya S per T atau jarak dibagi waktu. Sekarang kita rubah dulu satuan waktunya. 60 menit sama dengan 1 jam. Berarti kecepatannya yaitu 40 km dibagi 1 jam. Hasilnya 40 km per jam. Nah, adik-adik coba perhatikan kecepatan bus ke-1 dan bus kedua. Ternyata sama ya. Jadi kesimpulannya, bus ke-1 dan bus kedua memiliki kecepatan yang sama, yaitu 40 km per jam. Soal nomor 4, kecepatan mobil A adalah 45 km per jam. Kecepatan mobil B adalah 1 km per menit. Mobil manakah yang paling cepat? Nah, diketahui mobil A kecepatannya 45 km per jam, mobil B kecepatannya 1 km per menit. Yang ditanyakan mobil mana yang tercepat? Nah, adik-adik, untuk mengetahui mobil mana yang tercepat, kita harus samakan terlebih dahulu satuan dari kecepatan mobil A dan kecepatan mobil B. Di sini kakak akan merubah kecepatan mobil B menjadi satuan kilometer per jam. Berarti jaraknya tetap 1 km, kemudian 1 menit itu sama saja dengan 1/60 jam. Berarti kecepatan mobil B yaitu 1 km dibagi 1/60 jam. Dapat kita tuliskan 1 km dikali 60 per 1 jam. Hasilnya yaitu 60 km per jam. Nah, berarti kecepatan mobil A yaitu 45 km per jam dan kecepatan mobil B yaitu 60 km per jam. Karena satuannya sudah sama, berarti kita tahu bahwa mobil B yang tercepat. Soal nomor 5, Edo mengendarai sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Dayu mengendarai sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 4 km. Siapakah yang lebih cepat? Nah, diketahui kecepatan Edo yaitu 20 km per jam. Di sini yang diketahui waktu Dayu yaitu 10 menit dan jarak Dayu 4 km. Karena yang ditanyakan siapa yang lebih cepat, berarti kita harus cari tahu dulu berapa kecepatan dari Dayu. Kecepatan Dayu berarti jarak per waktu. Sekarang kita rubah dulu satuan waktunya menjadi satuan jam. 10 menit sama dengan 10/60 sama dengan 1/6 jam. Berarti kecepatannya 4 km dibagi 1/6 jam. Dapat kita tuliskan menjadi 4 km dikali 6/1 jam. Hasilnya yaitu
24 km per jam. Nah, adik-adik, sekarang kita tahu kalau kecepatan Edo yaitu 20 km per jam dan kecepatan Dayu yaitu 24 km per jam. Berarti yang lebih cepat adalah Dayu. Kesimpulannya, yang lebih cepat adalah Dayu. Soal nomor 6, Ahmad dalam 9 menit dapat menempuh jarak 250 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit? Nah, yang diketahui, jarak yang pertama yaitu 250 meter. Waktu yang pertama yaitu 9 menit. Kemudian, waktu yang kedua yaitu 1 jam 12 menit. Atau jika dirubah menjadi satuan menit sama saja dengan 72 menit. Nah, yang ditanyakan adalah S kedua atau jarak yang ditempuh dalam waktu 1 jam 12 menit. Nah, sekarang kita akan cari berapa jarak yang kedua. Di sini kecepatan pertama dan kecepatan kedua yaitu sama. Karena yang mengendarai hanya Ahmad, berarti kecepatannya itu sama ya. Kecepatan rumusnya jarak per waktu. Berarti dapat kita tuliskan S ke 1 per T ke 1 sama dengan S ke 2 per T2. Nah, sekarang kita masukkan yang diketahui. S1 yaitu 250 meter per T1 yaitu 9 menit. Kemudian S2 yang ditanyakan T2 yaitu 72 menit. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan. Di sini kakak akan memindahkan 72 menit ke ruas sebelah kiri. Perhatikan coba, karena pembagian jika dipindahkan maka berubah menjadi bentuk perkalian. Jadi dapat kita tuliskan seperti ini. 250 meter dikali 72 menit per 9 menit sama dengan S2. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. 72 menit dibagi 9 menit, hasilnya yaitu 8. Nah, berarti 250 meter dikali 8 sama dengan 2000 meter. Berarti jarak kedua yaitu 2000 meter. Nah, sekarang kita rubah ke dalam satuan kilometer. 2000 meter jika dirubah ke satuan kilometer berarti 2 kilometer. Nah, jadi kesimpulannya, jarak yang ditempuh Ahmad pada waktu 1 jam 12 menit adalah 2 km. Soal nomor 7, Siti berangkat ke sekolah dengan naik sepeda selama 15 menit dengan kecepatan 10 km per jam. Apabila Siti diantar ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 25 km per jam, berapa menit Siti tiba di sekolah? Nah, diketahui waktu tempuh menggunakan sepeda yaitu 15 menit dan kecepatan menggunakan sepeda yaitu 10 km per jam. Kemudian, kecepatan menggunakan motor yaitu 25 km per jam. Yang ditanyakan, waktu tiba jika diantar menggunakan motor. Nah, adik-adik, di sini kita cari tahu dulu berapa jarak dari rumah ke sekolah. Nah, ingat rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Berarti untuk mencari jarak atau mencari S, rumusnya yaitu V dikali T atau kecepatan dikali waktu. Di sini kakak menggunakan kecepatan dari sepeda dan waktu dari sepeda. Nah, sebelum itu kita rubah dulu satuan waktunya menjadi satuan jam. 15 menit sama dengan 1/4 jam. Nah, berarti 10 km per jam karena kecepatan sepeda yaitu 10 km per jam dikali waktunya 1/4 jam. Berarti jaraknya yaitu 10 km per jam dikali 1/4 jam. Satuan jamnya berarti hilang, 10 dibagi 4 yaitu 2,5. Jadi hasilnya 2,5 km. Nah, berarti jaraknya yaitu 2,5 km. Nah, selanjutnya kita cari waktu tiba jika diantar menggunakan motor. Rumus untuk mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Jaraknya sudah diketahui yaitu 2,5 km
dan kecepatan sepeda motor yaitu 25 km per jam. Berarti dapat kita tuliskan 2,5 km dibagi 25 km per jam. 2,5 km dibagi 25 km per jam hasilnya yaitu 0,1 jam atau dapat kita tuliskan 1/10 jam. Nah, karena ini ditanyakan dalam satuan menit, berarti kita rubah menjadi satuan menit ya. 1/10 jam jika dirubah menjadi satuan menit, berarti 1/10 dikali 60 menit. Hasilnya yaitu 6 menit. Jadi, Siti tiba di sekolah dalam waktu 6 menit. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan kakak bahas pada video berikutnya. Terima kasih.